Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada sesi kali ini. Kita akan mencoba mendesain sendiri ucapan Selamat Idul Fitri yang diperuntukkan untuk dipasang di kantor-kantor atau di lembaga-lembaga. Untuk itu kita sudah ada contoh ucapan Selamat Idul Fitri Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 1441 Hijriah. Ini akan dipasang di kantor dinas dan beberapa sudut di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri. Untuk itu saya akan mencoba memberikan tutorial bagi kawan-kawan yang pengen membuat desain baliho yang serupa untuk momen yang berbeda. Kita akan coba bagaimana supaya ini layak untuk dipajangkan di papan-papan baliho. Baik, saya akan buat file baru. Saya akan menggunakan Pages 2 saja. Di sini kita pastikan pertama ukuran kertas tetap standar boleh, letter. Kemudian kita pilih yang landscape supaya tampilannya agak melebar. Kemudian sebelum kita memulai, tentu kita harus siapkan dulu beberapa bahan pengolahan. Bahan pengolahan itu berupa file-file pendukung ya, file-file pendukung. Saya sudah siapkan di sini. Pertama adalah background yang kita pilih sendiri sesuai dengan selera kita. Kemudian yang kedua kita bisa, saya sudah dikirimkan desain foto yang terhormat PLT Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Isdianto, yang harus kita cropping terlebih dahulu. Kemudian logo Provinsi Kepulauan Riau yang akan kita pasang. Kemudian logo Tut Wuri Handayani sebagai simbol pendidikan. Kemudian kita bisa tampak di sini ada tulisan Taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian satu foto Kepala Dinas Pendidikan Bapak Dr. Muhammad Dali yang kebetulan ini sudah kita cropping. Nanti kita akan tunjukkan cara mengcrop gambar PLT Gubernur yang caranya sama yang dapat kita gunakan. Ini beberapa bahan ataupun data-data yang perlu disiapkan untuk kita. Kita kembali ke Corel Draw. Ukuran yang diminta saya desain adalah ukuran 6x4, artinya 6 lebar 4 tinggi, 6 panjang 4 tinggi. Jadi kita bisa ambil dari rectangle saja. Kita bisa gambar sembarangan dulu, gambar sembarangan. Lalu kita pastikan kita rubah ini menjadi 6 meter. Kita boleh menggunakan skala ya. Jadi ya, kawan-kawan jangan terlalu pusing bagaimana lebar area desain kita 6 meter terlalu besar. Kita gunakan saja skala. Nah, saya biasa menggunakan milimeter. Cukup dengan milimeter, tanpa sentimeter pun cukup. Ini kita rubah dulu. Unitnya yang sebelumnya inci, kita tidak terlalu familiar dengan unit sentimeter atau milimeter. Dan saya biasa menggunakan milimeter. Kelipatannya 10 ya dengan sentimeter. Oke, kita pilih objeknya, lalu kita pastikan di sini kita ketik saja 6. 6 ini berarti maksud kita 6 mm, kemudian bawahnya adalah 4. Kita enter, maka ukuran 6 mili sama kali 4 mm itu kecil segini ya. Nah, rasanya tak mungkin, tapi tidak apa-apa, kita lebarkan saja secara proporsional. Kita tarik dari sudut ini ke sini secara proporsional atau dengan menekan shift supaya dia simetris. Cukup segitu. Kita hanya mendesain di area kertas letter di Corel Draw. Ya, ini adalah ukuran 6x4. 6x4 ini proporsional, bisa 6 mili, 6 cm, bahkan bisa untuk 6 meter. Kali 4 meter ya. Oke, setelah kita tentukan ukurannya 6x4 ini, kita langsung mengambil objek backgroundnya dengan cara mengimport. Oke, ini saya sudah siapkan folder data image-nya di folder baliho. Saya ambil filenya, import.
kita tinggal posisikan gambarnya lebih kurang selebar area 6x4 ini. Oke, kita lihat di contoh gambar yang di belakang tidak ada tulisan, tentunya tidak ada tulisan ini ya. Kita zoom dulu. Nah, ini kita harus crop dulu ini sedikit menggunakan shape tool. Kita blok bagian atas, kita tarik ke bawah. Dengan menekan Ctrl biar lurus ya. Ya, sampai ke sini kita crop. Ini kembali saya lebarkan secara manual. Oke, seperti itu. Itu juga kita crop bagian bawah. Tampak agak berbeda ya, karena posisi ini kita besarkan seperti ini. Kita lebarkan, sebentar saya ulangi. Kita lebarkan seperti ini, lalu kita crop kembali biar gambar objek yang masuk itu betul-betul objek masjidnya. Saya blok dengan shape tool, kita geser sesuai dengan batas 6x4. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Nah, selanjutnya kita akan beri tulisan dulu lah ya. Jadi tulisan Dinas Pendidikan seperti biasa, atau kita akan potong dulu gambar. Kita sudah punya gambar yang Kepala Dinas Pendidikan yang sudah di crop ya. Jadi kita akan crop dulu gambar PLT Gubernur. Menggunakan Photoshop. Kita akan zoom, kita akan potong mulai dari, saya menggunakan lasso yang polygon. Kita zoom di bawah mulai dari sini. Ya, kita coba cropping. Memang membutuhkan kesabaran ya untuk mengcropping ini dengan bagian yang supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, sudah kita dapatkan hasil pilihannya. Kita pilih feeder supaya pinggirannya lebih halus. Oke, kita copy ke file yang baru dengan bentuk konten yang transparan. Paste di sini sudah dapat hasilnya. Kita simpan dengan nama PLT Go dengan format PSD. Oke, kita kembali ke layar CorelDRAW. Saya akan langsung import dua foto ini. Satu foto PLT, kemudian satu lagi foto kepala dinas. Kita atur posisinya. Kita zoom. Oke, dengan posisi seperti itu kita masukkan logo, sekalian kita crop juga logo karena logo ini masih ada pinggir hitamnya, masih ada pinggir putih maksud saya. Kita edit dulu logo Capri dan logo Tutwuri dengan cara memilih di Magic Wand, kita pilih putihnya, kita tekan shift ke objek
lainnya untuk menambah. Kemudian kita langsung delete. Nah, sebelum di delete, gambar gembok di layar ini kita buka dulu dengan double klik. Kita oke saja, lalu kita tekan tombol delete di keyboard. Ini kembali kita simpan dengan nama Tutpuri masih dengan format PSD. Begitu pula dengan logo Pemprov Kepri, kita pilih satu persatu dengan menekan tombol Shift di keyboard untuk menambah area bagian yang mau dihapus. Kita double klik, buka kuncinya, kita delete. Kemudian kita simpan nama Kepri ya, dengan nama Kepri PSD. Oke, dari sini kita bisa langsung import logo-logo tadi yang ada kode logo Photoshopnya dan logo Tutpuri-nya. Ini kita import di sini. Sorry, terbalik. Ini di sini. Ini di sini. Lihat posisinya, ya, seperti itu. Kita tambah tulisan ya, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Loading. Kita pilih font yang boleh font apa saja sesuai dengan keinginan kita, yang nampak lebih kontras. Ya, ini boleh. Kita lihat font sebelah. Kita klik saja di sini, kita akan nampak Gilsen. Kita pilih yang Gilsen ya, biar sama. Ini kita buat warnanya hitam dengan outline putih. Kita atur dulu posisinya. Logo saya rasa lebih dikecilkan sedikit. Supaya ini lebih dapat kita besarkan, kita centerkan ya, centerkan tulisan ini dengan objek background dengan cara tekan shift. Setelah memilih teks, kita tekan shift, tekan backgroundnya, lalu kita tekan alignment center horizontal, apply. Oke, dia sudah lurus. Ini saya kasih outline putih dengan cara pergi ke menu outline tool, toolbox outline tool, pilih yang outline pen dialognya. Kemudian kita bisa tentukan ukurannya, width, lebarnya. Saya coba angka 4 point. Kemudian saya checklist behind fill-nya supaya tidak mengganggu objek bagian dalamnya. Saya oke. Kita kasih outline-nya warna putih ya, warna putih. Saya mengklik kanan di objek putih, di warna putih. Klik kanan keyboard. Sorry, kita pilih dulu objeknya. Klik kanan putih. Ya. Kemudian saya mengcopy ini, saya akan menulis kalimat mengucapkan dengan font Hugas. Mau besar kecil ya, terbaliknya kita boleh pergi ke sini supaya kalau kita banyak nggak mau mengetik, change cache, kita pilih yang title cache ya. Ini kita center kembali karena teks, antara teks biasanya tidak muncul menu alignment-nya, maka kita cukup menggunakan tombol keyboard, pilih mengucapkan, pilih teks yang mau diikuti, kita tekan saja C, maka dia otomatis tengah. Kemudian kita cek tulisannya adalah jenisnya Hugas One
tugas 1 kita kasih warna merah. Mengapa saya mengcopy dari objek teks yang sudah saya atur outline-nya, supaya saya tidak mengatur lagi outline, karena di sini sudah otomatis ada outline-nya di sini ya. Kemudian kita akan menambah tulisan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini kebetulan sudah saya download dan sudah saya edit, hilangkan backgroundnya, sehingga kita tinggal bisa import ke sini ya. Seperti ini, saya centerkan juga lagi dengan menekan C di keyboard. Tapi pastikan karena backgroundnya putih ini hitam, kita harus agak kesannya nampak, ada nampaknya, agak tampak less blurnya. Jadi kita akan memberikan glow pada objek ini dengan cara kita pilih menu di tool interaktif. Di sini ada glow, drop shadow ya, drop shadow untuk bagian glow di presetnya, large glow. Kemudian kita atur posisi ketebalan pinggirnya dengan mengatur drop shadow featheringnya. Nah, kita bisa memilih yang outline supaya dia berada di bagian luar. Kemudian kita pilih juga diatur posisi edges-nya dengan mengotakkan diri supaya lebih tebal. Kemudian kita pilih ketebalannya. Ketebalannya ini adalah sekitar sedikit saja ini, 9 boleh, 9 ya, 9 atau 5 kita enter, maka seperti itu munculnya. Kita lihat sudah agak mirip ya, cuman tulisannya ini lebih kecil. Kita centerkan kembali ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetik kalimat baru, Selamat Idul Fitri ya, Selamat Idul Fitri. Selamat 1441 Hijriahnya di bawah, kita centerkan, kita atur besarnya, posisinya lebih kurang seperti ini ya. Cuman fontnya ini kita coba lihat fontnya apa nih. Kita akan lihat fontnya, jenisnya Gill Sans ya, Gill Sans. Supaya sama, ini kita pilih yang Gill Sans. Kita atur posisi lebar teksnya seperti ini, sesuaikan. Kemudian pastikan kita lihat ada outline yang double, ada hitam dari warna kuning aslinya, ini warna kuning, teksnya warna kuning. Kita menambahkan 2 outline di luar, 2 outline dengan hitam dan putih, dengan cara kita memilih menggunakan efek kontur ya. Kontur, kita akan memberikan gambaran outline-nya di luar, outside, kemudian dengan offsetnya sekitar 7 atau 6 ya. Kemudian stepnya 2, karena kita mau 2 buah kita apply, maka dia akan menjadi menduplikat menjadi outline 2 buah. Tapi kita pastikan dulu warnanya apa saja. Di luarnya putih, di tengah hitam, aslinya kuning. Luarnya putih, luarnya kita klik yang luar. Oke, sebentar, kita klik yang luar. Oke, kalau kita merasa ini sudah ukurannya sudah pas, maka kita harus memisahkan dulu ketiga objek ini. Ini ada 3 objek, kuning, abu-abu dan hitam. Kita pisah dulu objeknya, karena outline ini kita buat menggunakan efek kontur, maka kita harus lepaskan dulu efeknya, meskipun hasilnya tidak akan berubah, dengan cara ke menu arrange, kemudian kita break contour groupnya, karena masih tergroup dengan satu efek. Kita break,
sehingga dia udah lepas. Namun kalau kita sudah lepas begini, efek konturnya hilang, kita tidak bisa mengatur lagi kecuali kita buat ulang. Oke, di sini sudah tergrup dua, antara hitam dan abu-abu ini tergrup, maka saya harus meng-ungroup dulu. Kemudian saya pilih objek hitam warna putih, objek abu-abu menjadi hitam. Nah, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Karena ini tiga objek saling berkaitan, kita pastikan ini tidak terpisah-pisah supaya jangan sampai kita salah tarik ya. Ini ada tiga warna ini. Oleh karena itu saya harus memblok untuk saya group kembali. Saya blok dari sini supaya objeknya kena semua. Kalau sudah, saya group kembali sehingga menjadi satu. Kita coba lihat apa yang kurang. Oke, kita lihat di sini seperti ada bayang-bayang ya, ada shadow di bawahnya. Kita harus menambah shadow. Tambah shadow dengan menu shadow yang tadi kita gunakan untuk ini. Menu shadow masih terbuka. Kita klik di sini, kita tinggal tarik saja dari posisi tengah, tahan ke bawah, kita tarik posisinya ke bawah sampai dia menggeser ya, menggeser. Ya, itu sudah menggeser. Kita lepas, kita akan nampak shadow bayangannya. Kita bisa atur ini ketebalan warnanya, misalnya 5 saja ya, ini supaya nampak lebih kontras shadownya ya. Kita sudah nampakkan hasilnya berbayang ininya. Oke, selanjutnya kita lihat apa yang kurang. Mohon maaf lahir batin. Oke, kita tambahkan tulisan mohon maaf lahir dan batin. Fontnya boleh kita pilih mana saja, kita sesuaikan, centerkan dengan objek ini. Ya, ini area kerjanya agak kecil karena memang ukurannya kita setting 6x4. Ada juga yang setting 5x10. Tapi kita tentu perlu apa yang mau didominankan. Kalau seperti ini kita bisa kecilkan sedikit gambar ini supaya lebih segini. Ini juga tentu lebih rendah. Kita lihat dari penggaris, kita tarik dari sini, klik drag, tarik penggaris untuk posisi di atas topi yang bersangkutan. Kita coba lebih kecil lagi, ini tentu di bawahnya karena kepala dinas posisinya. Kita sesuaikan lebih rendah sedikit. Oke, ini saya klik, saya delete kembali untuk mengatur saja. Dan ini sudah seperti itu. Kemudian kita tambahkan cegah COVID-19, jangan mudik, stay at home. Ini hanya tagar saja karena di saat ini adalah saat-saat masih adanya pandemi. Tentu kita semua harus mempromosikan, mengiklankan. Gunakan font yang juga boleh, masih kita copy ke bawah. Kasih tagar jangan mudik, stay at home. Lebih kecil ya, di tengah ya. Ini warnanya kuning, kecil di tengah ini, warnanya kuning. Sama seperti tadi, kita memberikan outline hitam di luarnya. Memberikan outline hitam di luarnya. Pilih menu outline fill, pen, kita kasih warna ini cukup 2 saja. Fill-nya diklik ya. Kemudian ini juga, ini warnanya hitam ya, hitam. Kita kasih outline yang putih. Tiga. Kemudian ini warnanya putih ya, kita rubah outline-nya dengan mengklik kanan putih.
Kita zoom out. Ya, sudah hampir jadi. Tinggal kita menambah nama dari pejabat yang dimaksud. Masih bisa mengatur ke bawah posisinya. Kita atur lagi posisi yang pas, masih bisa dibesarkan. Ini juga masih bisa kita besarkan. Kemudian mohon maaf lahir batinnya berwarna putih, outline hitam, kita kasih warna putih, outline-nya juga hitam. Oke, kita cukup mengcopy dari objek ini untuk merubah memberikan nama supaya outline-nya tetap ikut ya. Haji Isdianto. Sos mm. Kita atur besarnya, sesuaikan. Ini belum pas, bawah. Dan bawa lagi ke bawah ya. Kita tambahkan teksnya. PLT Gubernur Kepri dengan posisi elemen tengah center. Kita senterkan dengan ini. Dan kita kembali mengetik untuk nama kepala dinas. Dr. Muhammad Gali MM, Kadisdik Kepri, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Kita menggunakan apa? Pak Kepala Dinas Kadis Pendidikan Provinsi. Oke, boleh. Kadisdik ya, Kepala Dinas Pendidikan Kepri. Oke, kita sudah mendapatkan hasil yang hampir mirip. Apa yang kurang? Oke, kita lihat di logo. Ini tampak ada shadow juga yang meningkari logo. Juga ada logo, kita buat yang satu saja, kita buat coba dengan drop shadow yang sama. Kita pilih yang glow, kita pilih yang long outside seperti tadi, kita pilih yang square seperti tadi. Lalu ini kita pilih warna putih. Ininya kita setting 5 saja. Sudah cukup. Ini tidak halus ya, karena mungkin pemotongan objeknya tidak halus. Kemudian untuk yang sebelah demikian juga, kita bisa mengcopy ini. Kita ambil di menu efek, kita pilih clone efek, drop shadow-nya kita ambil dari sebelah, dari sini. Kita pilih shadow-nya. Oh, ini kurang jelas ya, kita zoom. Nggak kena. Oke, nggak kena apa ya. Oh, agak susah, tidak pas kenanya. Oke, kita buat saja. Nah, langkah yang sama. 5. Terlalu kasar ya bentuknya ini ya. Terlalu kasar. Ini karena objek pemotongannya tadi ya, terlalu kasar. Oke, saya rasa nggak apa-apa, ini kita kecil, tidak terlalu nampak. Kita buat lagi 3 saja. Apa sebab ini menjadi begini? Kita coba cek dulu di objek ini tadi. Oh, ini karena pemotongan kita tidak rapi ya. Ada pemotongan kita tidak rapi, yang menonjol ini tidak rapi, maka kita harus merapikan itu sebenarnya dengan cara saya harus memilih ulang ini. Saya harus menghapus bagian ini, saya tambahkan ini juga. Tambahkan, kita lihat bagian-bagian yang menonjol yang tidak rapi.
Kita zoom out. Ini yang menyebabkan dia tidak rapi pada shadow-nya. Jadi jika kita memang tidak menggunakan shadow, ini tidak masalah. Coba mengurangi ya. Ini karena saya memilih dengan menggunakan Magic Wand tadi, yang memilih objek yang sewarna, tapi hasilnya ternyata karena gambarnya resolusinya agak kasar sehingga kurang bagus hasil pemotongannya. Saya simpan ulang. Untuk urinya ini tadi saya replace, saya ambil ulang logonya. Kita lihat hasil perbedaannya ya. Perbedaannya masing-masing kita memang masih nampak ini ada ini. Nah, ini menyebabkan dia nongol-nongol itu. Oke, kita coba. Oke. Square ya. Kita buat 4, 5, ini 80, jadi 80, saya salah ketik. Oh, nampak sekali pemotongan. Ini harus saya potong dari awal, agar cropping ini lebih baik ya. Kita harus membuat selecting menggunakan lasso dengan memotong ini seperti ini. Nah, potong seperti ini. Saya rasa tidak puas. Oke, saya coba potong langsung. Ya, saya sudah paste ulang di sini. Kita coba simpan. Tut 2. Ya, hasilnya jauh lebih baik. Ini karena
proses cuttingnya ya, cropping yang memang tadi kita tidak lakukan dengan baik, kita sudah mendapatkan hasil yang lebih baik pada percobaan yang lebih serius ya. Oke, kita sudah dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya tentu langkahnya kita mengekspor objek ini untuk dapat dikirim ke email percetakan. Kita blok semua, Ctrl A saja, kita ekspor. Kemudian kita pilih posisi penyimpanan kita di baliho. Kita beri nama baliho jadi 6 x 4 meter. Pastikan di selected only, artinya objek yang dipilih ini yang kita ekspor. Dengan resolusi 600 lebih baik. Kemudian format RGB saya oke. Ini lagi proses. Oke, sudah semua kita oke. Proses sudah. Nah, tentu file ini kita simpan ya. Ini file Corel Draw kita simpan. Posisi baliho Idul Fitri. Kita minimize ya. Di dalam file baliho ini kita sudah mendapatkan baliho jadi 6x4 ini. Inilah hasil file yang akan kita kirimkan ke percetakan, yang akan dicetak oleh percetakan skala 6x4 meter yang kita hanya desain pada ukuran 6x4 atau 6x4 cm atau 6x4 mm ukuran awal, lalu kita besarkan secara manual selebar ukuran A4 di kertas. Oke, jangan lupa subscribe channel ini untuk mengikuti desain ataupun tutorial pembelajaran Corel Draw dan pembelajaran lainnya di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.